Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya telah kenal secara langsung saya yang selama ini mungkin baru di tulisan ya. Secara pribadi ya saya sudah menulis tentang tokoh ya Siti Jenar sama Sunan Kalijogo, sedangkan Syekh Siti Jenar ini sampai hari ini sudah ada 3 jilid, yaitu yang pertama Syekh Siti Jenar dalam pembahasan tentang makna kematian, dan yang kedua yang ini adalah makrifat dan makna kehidupan. Sedangkan yang terbaru itu Syekh Siti Jenar tentang makrifat kasunyatan jilid pertama ya, karena akan ada jilid kedua ya. Nah, Syekh Siti Jenar tentunya sudah tidak asing lagi karena apapun yang diatribuskan kepada beliau ya, apakah termasuk digolongkan sesat atau tidak, itu sebenarnya bukan menjadi khazanah saya untuk membahasnya ya. Karena itu kan hanya masalah politis ya. Orang yang dianggap dan dikagumi pada satu masa misalnya bisa dianggap kontroversi dan sesat ya. Itu biasa di dalam dunia keagamaan, itu bukan hanya di dunia Islam ya, di dunia lain pun terjadi seperti itu. Pada saat tertentu juga terjadi suatu keseimbangan kembali, sehingga semua bisa berjalan, semua bisa eksis dalam baik waktu maupun ruang lingkup yang sama, yaitu kita juga harus memahami. Nah, tentunya kalau kita ingin mengikuti apa yang kontroversi bagi Syekh Siti Jenar, ya banyak sekali. Karena apa? Dari sudut fikih ya, Syekh Siti Jenar itu di awal sudah menyampaikan bahwa kalau dalam bahasanya itu begini, apa yang disebut rukun Islam yang meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji sebenarnya telah menjadi palsu ya. Jadi telah menjadi palsu, jadi bukan itu palsu, itu beda. Telah menjadi palsu berarti merujuk pada satu aktualisasi dari rukun Islam itu sendiri ya. Nah, jadi dari situ saja sudah kontroversi ya, dari situ. Mengapa demikian? Karena orang ketika berpijak pada fikih yang penting adalah formalitasnya. Jadi ya formalitasnya sholat ya seperti itu, formalitasnya zakat ya seperti itu. Tetapi Siti Jenar tidak, katanya. Anda meskipun sudah sholat ya, tetapi kalau tidak bisa menjadikan diri yang komit ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya sama dengan belum sholat. Nah, itu contoh ya. Jadi bagi Syekh Siti Jenar, justru Anda meskipun tidak kelihatan ya, melakukan ritual sholat meskipun tidak kelihatannya, tapi ketika Anda menanam ya biji, lalu ingat Tuhan ya, bahwa biji yang ditanam ini nanti produksinya juga untuk menghidupi manusia ya. Nah, pada saat itu Anda sebenarnya telah sholat. Nah, itu contohnya. Jadi banyak kontroversi ya. Tentu Siti Jenar tidak melarang orang misalnya sholat dengan aktualisasi bentuk gerakan yang sekarang ini dipahami, tidak melarang begitu, cuma menegaskan maknanya ya. Jadi kalau Anda berdagang, Anda tidak lagi mengutamakan keuntungan pribadi, tapi lebih untuk mendistribusikan barang yang diperlukan orang. Nah, itu sudah sholat gitu kan. Jadi aktualisasinya itu betul-betul seperti yang ada di Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakah ya. Itu betul-betul ditegakkan ya. Atau aqimus sholat ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar ya. Jadi perintah untuk menjalankan sholat itu justru supaya orang tidak
berperilaku fahsya dan mungkar. Nah, jadi itu tidak berperilaku fahsya dan mungkar. Penutup ayat itu adalah waladzikrullahi akbar, karena ingat kepada Allah itulah yang lebih besar. Jadi artinya bukan gerakannya itu ansik atau semata, tetapi lebih merujuk kepada hasil dari sholat yang dilakukan. Nah, kalau sholatnya itu menghasilkan satu karya kehidupan yang baik, yang dibutuhkan oleh orang yang sekarang ini menjadi bagian dari kesejahteraan bersama, nah disitulah yang disebut karena orang itu ingat kepada Tuhannya. Ya, itu contoh. Nah, hal semacam itu sudah saya sampaikan di Syekh Siti Jenar jilid 1. Nah, sedangkan Syekh Siti Jenar jilid 2 tentu kontroversialnya ya banyak. Karena apa? Karena di situ menyampaikan misalnya adanya sholat tunggal, ya, yang dimana di kaidah fikih umum itu tidak ada, ya. Jadi sholat tunggal itu sholat yang dilakukan pada saat, ya, rembulan, ya, purnama, ya, pada saat rembulan purnama dan dilakukan jam 12 malam, ya. Jadi hanya 1 rakaat, ya. Nah, cara menjalankannya ya karena ini dari Islam ya sama, takbir, ya, lalu ada Al-Fatihah, ya, lalu ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, dan akhirnya salam itu sama. Cuma perbedaannya di dalam sholat tunggal itu langsung disertai dengan sasahidan, ya. Nah, sekarang ini, ya, yang saya sampaikan adalah ngambil contoh kontroversial yang ada tentang sasahidan. Padahal kalau kita lihat banyak, ya, yang di dalam Makrifat Kasunyatan jilid 1 yang sudah terbit, sudah beredar, di sana adalah ada pemahaman tentang surga neraka, bagaimana itu menurut Syekh Siti Jenar, ya. Kiamat, bagaimana itu menurut Syekh Siti Jenar. Surga atau neraka, bagaimana itu menurut Syekh Siti Jenar, ya. Haji, bagaimana menurut Syekh Siti Jenar, itu saya bahas, ya, tuntas di situ, ya, supaya kita bisa memahami apa yang dulu pernah diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Nah, tentu nanti bagian kedua, ya, itu adalah salah satu bab tentang kontroversinya apa yang disampaikan Syekh Siti Jenar, ya, yaitu bab hakikat syahadat. Nah, ini kan kita bahas ini hakikat syahadat, ya. Jadi tentu kalau kita bahas secara apa itu detail tidak akan bisa, ya, karena nggak ada waktu kalau hanya ini. Tetapi pada prinsip garis besarnya saya berikan contoh, ya. Kalau kita merujuk kepada hakikat syahadat, ya, nah tentu ibu-ibu sudah bapak ibu sudah membaca, ya, yaitu kita semua tahu kan membacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini menurut Syekh Siti Jenar, itu kan baru pengucapan, gitu kan. Apa betul Anda itu menyaksikan, kok berani-beraninya bilang saya bersaksi, ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apa sudah pernah lihat katanya, ya kan? Nah, jangan-jangan cuma katanya orang, ya kan? Saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Apa benar kita telah menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah? Jangan-jangan juga katanya orang. Nah, disinilah Syekh Siti Jenar adalah sosok, ya, seorang wali yang apa itu pada waktu itu pada akhirnya, ya, karena banyak kontroversialnya, kalau bahasa sekarang dipecat, ya, dari anggota Dewan Kewalian itu, ya. Jadi sebenarnya wali juga gitu, bukan wali songo dalam pengertian songo 9, ya, bukan itu, tetapi wali sangka, ya. Jadi wali itu kita tahu maknanya yang sekarang implementasinya dalam kehidupan seperti wali kelas, wali kota, ya. Nah, jadi itu wali negeri, ya. Jadi orang yang memiliki otoritas, ya, untuk memimpin sesuatu yang mengikutinya. Nah,
Sangha. Jadi sebenarnya bukan songo, bukan sanga, ya, bukan 9, tapi sangha. Sangha itu dipakai pada waktu itu karena kita baru masuk, perubahan terjadi dari agama Hindu Buddha ke agama Islam. Jadi sangha adalah kumpulan ulama, ya, aslinya itu kumpulan ulama Buddha, ya, yang ada di dalam satu dewan untuk bagaimana menghimpun, bagaimana bisa mengatur umat itu melalui sangha. Ya, jadi kalau sekarang itu sangha itu ya seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini wali sangha sebenarnya gitu. Ya. Oleh karena itu wali-wali ini sebenarnya jangan disamakan seperti yang dinyatakan dalam surat Yunus ayat 61, ayat 62. Ya. Jangan disamakan dengan itu, karena wali di sini itu tadi wali fungsional, ya, seperti wali kota, wali negeri, wali kelas, ya, atau wali murid, ya. Nah, wali sangha itu juga seperti itu. Jadi yang memiliki otoritas pada sangha. Maka jumlah ya bisa 9, bisa 8, tergantung pada kebutuhan saat itu, ya. Dan di sini, ya, pernah anggotanya itu bisa 10, ya. Tapi tetap disebut wali sangha. Nah, pengucapan Jawa itu sering, ya, terjadi istilahnya peluluhan fonem. Jadi sangha, jadi orang mengucapkannya sanga, ya. Dikira itu 9, gitu kan, ya. Dikira, ya. Orang Jawa banyak mengucapkan apa itu yang sekarang diterima dalam kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya zuhur, ya. Jadi dho, ya, itu menjadi fonem L sehingga lohor, ya kan. Zohir menjadi lahir, ya kan. Fardu menjadi parlu yang sekarang menjadi perlu. Nah, itu. Iya, ya. Jadi akibat dari suatu pemahaman pengucapan itu juga tentu akan mengubah, ya, suatu kondisi. Jadi kalau sholat fardu bagi orang Arab misalnya pada waktu itu berarti sholat wajib, tapi bagi orang yang memahami secara kejawen sholat perlu. Jadi kalau memang perlu ya sholat, kalau tidak perlu ya ora apa-apa. Nah, gitu. Perlu gitu. Ya, nah jadi kontroversi kan jadinya kan. Makanya Siti Jenar nggak pernah melarang orangnya itu, muridnya itu mau sholat kah tidak mau sholat, itu kan keperluan masing-masing katanya. Aku bukan Tuhan, nggak berhak memaksa Anda itu menjalankan sholat itu, ya. Dan ucapan itu akhirnya menjadi suatu bentuk egaliter, ya. Contoh lagi Manunggaling Kawula Gusti. Sebenarnya dilihat dari sudut, ya, wahdatul wujud atau Manunggaling Kawula Gusti, semua wali yang ada di Nusantara ini pahamnya sama, ya. Sampai termasuk Syekh Yusuf dari Makassar yang sekarang makamnya ada di Banten, ada di Afrika Selatan, dan ada di Makassar itu sendiri. Bayangkan ini paling ajaib kan kita itu kan, satu orang saja punya makam 3. Nah, ini kan, ya. Nah, itu juga pahamnya wahdatul wujud. Jadi tidak ada apa ini wali yang tidak berpaham wahdatul wujud itu. Nah, yang membedakan kan implementasi dari wahdatul wujud itu yang membedakan, ya. Jadi contoh misalnya kalau kita rujuk Syekh Siti Jenar, ya, wahdatul wujud itu bukan semata-mata hubungan antara hamba dan Tuhan, tapi hubungan kawula itu rakyat, dan Gusti itu raja. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, rakyat dan raja itu harus satu. Nah, jadi di situ harus satu, harus tunggal, ya. Jadi bukan seperti kita pernah kan di zaman Orde Baru itu ada apa ini tripida, 3 pimpinan daerah. Kalau ini justru 2, tapi yang bawah dengan yang atas itu jadi 1. Oleh karena untuk menyatukan kawula dan Gusti itu, Syekh Siti Jenar membuat atau merumuskan kata yang cocok setelah jadi 1 itu, yaitu masyarakat.
Masyarakat itu dari kosakata Arab syarika, ya kan, yang artinya bersekutu atau berkumpul, ya. Lalu dibentuk masdar mimi, ya, menjadi masyarakat, ya. Nah, akhirnya itu menjadi bahasa kita sampai hari ini, masyarakat itu. Tapi coba tanyakan orang Arab, ya, apa sih artinya masyarakat? Bingung dia, ya, karena tidak pernah kata itu dipakai di sana. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ini banyak kita luputkan, kita lepas, sehingga kita tidak tahu asal muasal dari sesuatu itu kok terjadi di sini, ya. Sama, ya, kita ada kata silaturahmi yang belakangan diubah menjadi silaturahim, ya. Padahal menurut kaidah bahasa Arab yang benar itu silaturahmi, bukan silaturahim, ya. Karena kalau silaturahim itu berarti menghubungkan rahim. Iya, ya, rahimnya dihubungkan, ya. Kalau silaturahmi itu dari kata rohmun, artinya sesuatu yang sudah menjadi rahmat, jadi menyambung hal-hal yang menjadi rahmat. Nah, tapi kan sekarang disalahkan, salah itu bahasa Arab silaturahmi itu. Nah, kentara nggak pernah belajar bahasa Arab detail, gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi banyak hal yang kita ini sebenarnya bagaimana berpikir ala Islami, dan akhirnya kita menemukan kearifan, ya, yang tidak ada di masa sebelumnya. Justru ada setelah hadirnya Islam. Nah, sekarang kita langsung melihat, ya, dari struktur Sasahidan, ya. Ini saya ambil satu saja karena sebenarnya di Ma'rifat Kasunyatan jilid 2 itu nanti itu kan ada bab tentang ilmu sejati, ya. Jadi al-ilmul haq itu ilmu sejati. Terus ada hakikat ilmu sejati. Jadi hakikatul ilmu haq, ya. Nah, itu ada. Terus baru ada syahadat sejati, ya. Baru ada, ini hakikat syahadat kan, ya. Baru ada hakikat iman, hakikat ingsun, ya. Hakikat kun fayakun dan sebagainya, ya. Nah, itu nggak akan ketemu kan di yang lain, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada asyhadu kahanan ingsun, ya. Jadi ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya saya bersaksi tentang keberadaan saya, ya. Dapat dibayangkan ini kan. Jadi saya beraksi tentang keberadaan saya. Nah, akhirnya kita ini harus mengetahui sebenarnya kesaksian itu siapa, kan gitu kan. Karena apa? Karena wujud Allah itu tidak akan pernah dikenal, ya, kalau tidak ada manusia, ya. Jadi wujud Allah itu hanya dikenal bila hadir manusia. Nah, jadi kalau hewan, ya coba kita tanya kan, kamu beriman tidak kepada Allah? Nggak akan ada yang jawab, ya. Nah, ya, jadi itu. Nah, oleh karena itu ketika seseorang menyaksikan kehadiran dirinya, orang jadi nggak sombong, egonya runtuh. Iya, karena apa? Loh, saya ada sendiri itu disebut kalau di dalam bahasa sufi, ya, minal adam ilal mawujud, sumal adam badal mawujud. Lah, aku sebelumnya kan juga nggak berupa saya. Nah, jadi di sini, jadi kesaksian ini akhirnya benar-benar terhayati supaya kita tidak lagi apa itu cuma katanya, tapi saya ini bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Makanya ketika ada kalimat alla ilaha, ya, yang kita biasa terjemahkan sesungguhnya tiada Tuhan, tapi sambungannya ilallahnya itu langsung dimaknai dalam bahasa Jawa, ya, yang dalam bahasa Indonesianya adalah tiada Tuhan bila tiada wujudmu, ya hidup, ya wujud, ya keberadaan tunggal, wujud mulia, hidup sempurna yang sejati, tetap abadi, tiada terkena mati. Nah, jadi itu. Jadi artinya seseorang ketika menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, siapa sebenarnya Allah itu? Nah, itu harus termanifestasikan dalam hidup ini. Coba Ibu dan Bapak nanti buka surat An-Nahl, ya, surat 16 ayat 80 dan 81. Di sana Tuhan itu mengatakan Allah membuat rumah-rumahmu, ya kan,
di bukit-bukit, di di tempat-tempat yang pegunungan dan sebagainya, ya kan. Lalu membuat rumah yang bisa dibawa, yaitu tenda, ya. Lalu membuat perkakas, ya, yang berasal dari bulu domba, bulu onta dan sebagainya. Nah, kalau kita tanya, loh, Allah membuat, siapa secara lahiriah yang membuat? Manusia. Tapi kenapa kok di situ diklaim Allah yang membuat? Ya, manusia yang mengikuti, yang menyadari kehadiran Allah. Jadi itu. Nah, sayangnya ajaran Siti Jenar ini pada waktu itu, ya, pada waktu itu berbahaya bagi kekuasaan. Karena raja masih butuh disembah. Ya, padahal Siti Jenar mengatakan nggak ada yang disembah, nggak ada yang menyembah. Nah, itu semuanya satu kok. Nah, itu karena raja takut, makanya lebih berpihak singkirkan itu Siti Jenar, karena itu tidak menguntungkan, ya, pada kehidupan kekuasaan. Nah, jadi itu. Oleh karena itu buku Siti Jenar sendiri tidak muncul ketika Orba. Ya, jadi artinya kalau kita ingin tahu buku-buku Siti Jenar zaman Orba nggak pernah ada, ya. Karena pasti penguasa itu takut kalau jiwa, ya, pola pikir Siti Jenar ini dilempar ke kehidupan sosial. Nah, itu, ya. Karena kehadiran Tuhan itu bagi Siti Jenar, ya kalau kamu hadir, kalau nggak hadir, nggak mewujudkan apa yang dimaui, ya nggak ada Tuhan itu. Nah, gitu kan. Jadi realitasnya itu pada manusia, ya. Oleh karena itu di sini saya sampaikan, pertama diikrarkan bahwa Tuhan memang tidak ada bila mana tidak ada wujud manusia. Jadi itu ikrar, ya. Di bumi ini hanya manusia yang punya kesadaran akan Tuhan, ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, harus menjadi kesadaran nyata bahwa manusia adalah tajalinya. Nah, jadi konsep tajali kita sudah tahu, ya, yaitu di kalangan sufi sudah tidak hal yang aneh, tidak hal yang yang membuat kita ini tergelitik, ya. Jadi itu. Nah, kedua, dalam Sasahidan ditegaskan bahwa hidupnya tak terkena kematian. Nah, apa artinya? Jadi kalau manusia itu benar-benar bersahadat, jadi benar-benar bersahadat, ya, cuma ragawi yang mati, tapi hidup dari pengisi raga itu sendiri tidak akan pernah terkena kematian. Nah, ini kan konsep yang luar biasa, ya. Itulah dikatakan di dalam misalnya surat Al-Imran, surat Al-Baqarah yang dikatakan jangan kalian, ya, mengira, ya, bahwa mereka yang gugur di jalan Allah itu mati. Nah, tapi sebenarnya mereka itu hidup, ya. Di sahadat itu sebenarnya kesaksian sebagai seorang syahid. Tapi sekarang kan cuma dipakai satu kalau baru masuk Islam, dua yang jelas dipakai kalau mau ijab kabul, ya, ya. Jadi itu, ya. Nah, ketiga, hakikat keberadaan itu tunggal, ya, berupa wujud yang mulia, ya, wujud yang tidak tersentuh oleh kepunahan, ya. Jadi zat Tuhan bukanlah sesuatu, oleh karena itu laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak pernah, ya, tidak pernah tersentuh oleh kepunahan, ya. Nah, itu harus lahir ketika kita bersyahadat, ya. Keempat, hidup sempurna yang sejati, yang disebut hidup sempurna adalah qiyamun binafsi. Nah, jadi di sini kata Siti Jenar, jadi kalau orang, ya kan, orang-orang itu pada takut tentang datangnya kiamat, ya. Nah, kalau Siti Jenar, orang harus bisa qiyam, harus bisa bangkit. Nah, coba lihat di surat Al-Hajj, ya, surat 22 ayat 1 ayat 2, ya. Di sana kan dikatakan kan, sungguh, ya, dahsyat, ya, terjadinya saat itu. Engkau melihat. Nah, engkau melihat artinya ada pihak yang mengalami kehancuran, tapi ada pihak yang masih bisa menyaksikan keadaan itu. Nah, bagi Siti Jenar, kita harus jadi orang yang melihat itu. Nah, jadi di situ. Kenapa malah takut kiamatnya? Ya kan? Kalau diberitahu kiamat tanggal sekian, wah, ketakutan. Tapi kalau Siti Jenar, ya kita lihat apa betul itu, loh, kan gitu kan. Nah, jadi ini, ya, ini luar biasa kan. Nah,
Berikutnya yang kelima, tetap abadi, tiada terkena mati. Inilah kesadaran puncak yang dalam, ya. Jadi kesadaran puncak dalam menegasikan adanya Tuhan selain Tuhan yang esa. Ya, jadi sudah benar-benar, makanya kalau Siti Jenar loh mau membunuh Mawan ya silakan. Ya, loh, aku nggak punya hidup kok. Yang punya hidup itu siapa? Jadi kalau kamu membunuh aku sama dengan membunuh yang punya hidup. Makanya membunuh orang itu dosa. Ya, yang di dalam surat Al-Maidah ya, dikatakan, dan barang siapa membunuh orang secara tidak hak, hakikatnya ia telah membunuh seluruh manusia. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ajaran Siti Jenar itu ya kontroversi bagi pikiran cepat, ya. Tapi sebenarnya ia Qur'ani. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Lalu saya bersaksi tentang keberadaan rasa. Ya. Bila mana kita menelaah kesempurnaan dua kalimat syahadat yang berasal dari syahidan, ya, kesempurnaannya menegaskan bahwa sejatinya hidup, ingatan, kehendak, rasa itu semua wujud Allah. Nah, jadi kalau kita lagi makan, katakanlah makan pisang, ya, sebenarnya kita ini merasakan anugerah Allah. Loh, ajaran yang luar biasa. Ya. Padahal kita itu disuguhi sudah kenyang, nggak pernah tahu, nggak pernah merasa kalau itu anugerah Allah kecuali setelah ditanya orang. Kamu tadi merasakan siapa gitu kan? Ya. Makanya ketika di Jawa itu ada seorang tua ya yang diminta oleh anak muda ya, itu ada ditulis di buku Melihat Tuhan. Ya. Ini tulisannya seorang Nasrani. Ya. Jadi F.Ik Ar-Rahardi yang nulis itu. Ya. Katanya ketika saya masih kecil saya mendatangi seorang sepuh karena beliau mengatakan bisa melihat Tuhan. Lalu ketika sampai ke sana, ya, orang tua itu mengajak, ayo pergi ke hutan. Katanya. Jadi ya dia pikirkan Tuhannya ada di hutan. Lalu apa itu Nderes Nira itu, jadi dari aren itu untuk diambil airnya untuk dijadikan gula kan. Setelah itu pulang. Lalu dia menggoreng ketela, ya. Lalu ketela itu disuguhkan, ya. Nah, akhirnya si anak ini bertanya, "Loh, Mbah, katanya saya tadi diajak melihat Tuhan. Mana kok nggak ada?" "Walah, penglihatanmu ada di mana kok Tuhan nggak bisa dilihat itu," katanya. Ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Itu apa itu? Ya telo. Ya telo itu kalau kamu lihat juga Tuhan loh. Ya, dia akan menghidupimu loh katanya ya kan. Iya, dia akan menghidupimu kan gitu kan. Tuhan fungsinya kan Al-Hayyu. Ya, dirinya hidup dan membuat hidup. Jadi nggak usah jauh-jauh. Loh, tapi kan telo. Iya, tapi kalau nggak ada Allah yang mau wujud rupa telo kan juga nggak bisa kamu hidup. Nah, gitu ya. Jadi pemahaman ini sudah begitu menyatu. Jadi Tuhan itu betul-betul sudah satu dengan dirinya, ya, sehingga dikatakan kalau di dalam Al-Quran, kanallah bikulli syai'in muhit. Jadi Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Sudah jangan ditunjuk-tunjuk lagi. Ini itu, kalau ini bukan Tuhan, kalau itu Tuhan. Nah, kalau itu keliru nanti, ya. Karena sudah laisa kamislihi syai', ya, jadi itu. Ya. Nah, makanya aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku, ya. Muhammad itu utusanku. Nah, ini kalau katanya Siti Jenar. Lah kalau Muhammad itu rupa orang, ya, rupa orang ya, sosok orang, ya sudah nggak diutus lagi, wong sudah dimakamkan. Padahal you masih bersahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kok bisa-bisanya orang yang sudah dimakamkan masih disebut sebagai utusan? Ya kan, kita bersaksi kan, menyaksikan itu kan bukan ngomong. Ya kan, kalau ada ijab kabul itu selalu ada saksi dari pihak pengantin laki-laki maupun perempuan, kan nggak ngomong. Ya, nah kata Muhammad, jadi semua ya yang menyadarkan kamu ya segala rasa yang ada di tubuh ini, menurut Siti Jenar, itulah Muhammad. Ya, itulah Muhammad. Jadi artinya kamu harus bersaksi. Makanya nikmat Tuhan yang mana katanya yang kamu dustakan, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma
tukadziban. Iya kan, mata ini Muhammad. Ya. Ia adalah yang terpuji karena itu bisa dipakai melihat. Ya, kalau sudah buta tidak terpuji lagi, ya karena nggak bisa melihat. Nah, jadi di situ. Jadi menghayati Muhammad itu bagi Syekh Siti Jenar bukan dibatasi oleh sosok yang pada akhirnya meninggal. Ya. Kalau itu di Al-Quran selalu disebut engkau. Ya. Kata Muhammad sendiri di Al-Quran hanya disebut 4 kali. Ya kan? Hanya disebut 4 kali, yaitu surat Al-Imran ayat 144, surat 47 ayat 2, terus surat 33 ayat 40, sama surat 48. Ya kan? Ayat berapa? 39 kalau nggak salah ya. Hanya disebut itu. Ya. Tapi itu sebenarnya suatu hidayah supaya memahami lebih jauh. Ya. Makanya di sini ya dikatakan sesungguhnya Muhammad itulah wujudnya rasa yang sebenarnya. Muhammad sebagai manusia historis sudah selesai. Ya. Tetapi Muhammad sebagai perwujudan rasa manusia hidup harus terus-menerus disaksikan. Jadi Muhammad itu harus sudah menjadi manifestasi rasa yang kita hayati sehari-hari. Makanya di situ kita tetap bisa bersaksi. Ya. Rasulullah merupakan bertemunya rasa di dalam hidup. Ya Rasulullah Muhammad satu iman, yaitu iman yang sejati, tetap abadi, menjadi pusatnya hidup. Bagian inilah yang menjadi penutup kesaksian kita yang sebenarnya dalam bersyahadat. Ketika kita bersaksi dengan ucapan Rasulullah, maka pada saat itu kita afirmasi bahwa semua rasa di dalam diri ini bertemu menjadi satu. Ya. Semua rasa itu satu. Itulah ya, yang sejati. Karena semua rasa itu anugerahnya dan hanya bersumber dari zatnya. Ya. Nggak ada yang bersumber dari yang lain. Ya. Semua rasa adalah utusannya. Jadi jangan dikira rasa mata, rasa hidung, rasa di telinga, rasa di perut, rasa di kerongkongan itu bukan utusannya. Itu utusannya semuanya. Nah, maka taatilah Allah dan Rasulnya, katanya kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi di situ. Nah, kalau orangnya sudah wafat, mananya yang harus ditaati? Orang mungkin menjawab, loh ya hadis saja muncul 300 tahun setelah Nabi Muhammad kok. Ya kan? Itu pun hasil dari persepsi orang. Ya, untuk menyatakan Muhammad itu gini, ya kan? Ya. Kan hadis itu muncul pertama kali kalau kita lihat ya, ditulis oleh Bukhari. Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Artinya apa? Sebelum ada Bukhari, ya kan? Kan nggak menemukan hadis sahih Bukhari. Nah, ya kan? Muslim lahir tahun 213 Hijriah. Ya. Artinya sebelum ada Muslim kan tidak ketemu sahih Muslim. Padahal orang Islamnya sudah ada. Lah kok sekarang orang tergila-gila ya kan kalau tidak ada merek ya kan Bukhari dan Muslim berarti belum Islam. Lah berarti selama belum lahir mereka berdua kan nggak ada orang Islam, ya kan? Kan jadi tersesat semuanya, ya kan? Nah di sini kita harus bisa memahami dengan baik, ya kan? Baru ya kan lahir ulama-ulama hadis berikutnya. Ya. Jadi itu. Nah, mengapa? Ya karena di sini ada persoalan politis sebenarnya. Ya, ketika manusia dihadapkan pada persoalan politis yang membutuhkan dukungan secara legal formal, ya lahir sesuatu yang diklaim. Jadi itu. Ya. Saya itu pernah kan ditanya, apa benar sholat itu dari Rasulullah? Ya, saya bilang tergantung. Ya, kalau membaca hadis yang ada solu kamara itu munisolia, iya dari Rasulullah. Tapi kalau baru dibicarakan oleh ahli fikih, ya belum berarti. Kan ahli fikih, ya kan ahli fikih A menyusun sholatnya begini, ahli fikih B begini, C begini, ya kan. Padahal ahli fikih paling awal adalah siapa? Ya, yaitu Sayyidina Ja'far. Ya, itu adalah
pembuat ya istilahnya pemikir hadis yang fikih yang pertama. Hanafi adalah salah seorang murid beliau. Ya kan? Disitulah orang baru main pencarian di mana sholat sing bener loh. Berarti sebelum ada Sayyidina Ja'far kan belum ada yang cari sholat yang bener. Nah gitu kan. Jadi banyak hal di dalam kehidupan ini. Makanya kita harus membuka supaya rukun Islam itu bisa menjadi aktual. Jadi bukan hanya sebagai konsep, bukan hanya sebagai pedoman doktrin ya. Kalau sudah itu yang dilakukan ya maka tidak akan bisa membangkitkan umat Islam di dalam tataran untuk bisa mewujudkan kehidupan kemajuan zaman. Itu nggak bisa. Jadi harus seperti yang kata Siti Jenar. Nah, kalau sudah jadi palsu ya nggak berbuah apa-apa. Tapi kalau sholat itu dimaknai lebih luas, zakat dimaknai lebih luas, puasa dimaknai lebih luas, baru bisa menghasilkan manusia-manusia yang takwa. Nah, hakikat syahadat yang nomor 4 tadi ya, menekankan kehadiran Muhammad, sedangkan yang kelima menekankan hakikat Rasulullah. Ya. Titik temunya adalah Rasul itu Muhammad, artinya setiap utusan dalam hidup ini bersifat Muhammad. Jadi kalau lidah kita sudah tidak bersifat Muhammad, ya, artinya apa? Kita sudah tidak bisa merasakan kejujuran. Ya kan, Pak, kalau orang sakit itu loh, orang sakit ya, itu lidah itu nggak bisa lagi merasakan barang yang gurih. Jadinya katanya pahit katanya. Itu apa itu makanan enak itu pahit. Nah, artinya lidahnya sudah tidak jadi utusan lagi, tidak jadi Rasulullah lagi. Ya. Kalau mata ini nggak bisa melihat dengan benar, berarti matanya bukan lagi menjadi Rasulullah. Kalau telinga ini tidak bisa menangkap dengan benar, berarti telinga ini bukan lagi menangkap sebagai Rasulullah. Ya. Dan semua Rasulullah itu bersifat Muhammad, ya, bersifat yang terpuji, yang dipuji, ya, bersifat. Oleh karena itu dikatakan beliau sebagai khotaman nabiin, ya. Jadi artinya nabi, ya, yang menjadi segel, yang menjadi cincin, ya, bagi semuanya. Nah, jadi di situ, ya. Nah, di sini kita harus pahami dengan baik, ya. Al-Quran pun tidak menyatakan dengan nama Muhammad, ya. Dan di bahasa aslinya Injil pun tak ada nama Ahmad atau Muhammad. Jadi ini kalau kita merujuk nama-nama yang ada di dalam Al-Quran, misalnya pada surat 61 kan di situ dikatakan akan datang ya seorang Rasul yang bernama Ahmad, ya kan? Nah, Ahmad itu apa? Nah, inilah yang dikupas oleh Siti Jenar, ya. Ahmad itu adalah yang lebih dipuji, yang lebih terpuji. Jadi setiap orang yang memangku kerasulan di dalam tatanan sosial, ia haruslah, ya, orang yang terpuji. Nah, jadi itu. Jadi tidak mungkin, ya, kalau orang tidak terpuji bisa memangku kerasulan. Ya, jadi di situ. Jadi yang disampaikan adalah sifat Rasul itu sendiri, yaitu Ahmad, ya, yang lebih patut dipuji atau dipercaya. Inilah utusan yang menjalini sifatku, ya. Jadi kalau kita rujuk misalnya nama Ahmad di Injil, ya nggak ketemu. Ya. Jadi itu, ya. Nah, jadi disinilah Siti Jenar itu ingin melihat, ingin menunjukkan, ya, bahwa Al-Quran itu akan buntu, akan tertutup kalau manusianya tidak mengimbangi, ya, Al-Quran yang ada di dalam kesadaran dirinya, ya, yaitu sebagaimana yang dinyatakan pada surat 29, ya, ayat 49, ya. Jadi disitulah dikatakan sebagai huwal ayat, jadi dialah ayatul al-mubin, yang mubin, ya, fi suduri ladzina utul ilm, ya, yaitu ada di dalam kesadaran orang-orang yang telah diberi ilmu. Nah, jadi jangan heran kalau ulama dulu, ya kan, kearifan yang lahir dari kesadaran itu jauh lebih tinggi daripada menghafal
ayat-ayat. Nah, ini perlu kita pahami. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit ayatnya mana, ya kan? Hadisnya mana. Nah, nanti kalau jadi guyonan kan dibalik, ya kan? Mana kok sedikit-sedikit gitu kan. Nah, jadinya kan. Nah, disinilah yang harus ya. Jadi Muhammad itu Rasul, utusan yang mengemban rasa. Yang diemban adalah rasaku, ya, rasa ningsun, ya, yang menjalini sifatku. Ia hanya hidup untuk mengemban rasaku. Itulah yang dinyatakan pada awal surat Al-Imran ayat 144. Ya. Jika kata Muhammad hanya dilekatkan pada sosok orang, maka berhentilah getaran rasa hidup, ya, Tuhan semesta alam ini. Jadi kalau cuma dilekatkan tek pada sosok orang, maka pada diri kita itu sudah tidak ada lagi getaran kesaksian asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu, ya. Karena sudah selesai. Nah, dari 6.236 ayat, ya, hanya 4 kali Muhammad disebut, tadi sudah saya sampaikan, ya, yaitu kalau merujuk pada surat 3 ayat 144 bahwa Rasul-Rasul itu pengemban rasaku, mereka hidup sebagai pengemban rasaku, maka jika ia mati, apakah kalian mengingkari itu? Nah, jadi misalnya, ya kan, lidah kita ini lagi tidak berfungsi, ya kan, itu sama dengan Rasul mati. Apakah terus kita mengingkari Gusti Allah? Nah, kan tentunya tidak, ya. Orang matanya buta, ya, itu juga begitu, ya, tidak berfungsi Rasulnya. Nah, apakah juga kita akan mengingkari, ya? Prinsip yang saya sampaikan itu mencakup, ya, apa yang ada di makalah yang sebanyak 21 halaman, dan kalau nanti ada yang perlu didiskusikan, kita akan bisa share dan akan saya berikan penjelasan yang sekarang belum bisa dibacakan. Terima kasih.